bisa dilepaskan dengan konsep keselamatan. Ya, jadi kita belajar doktrin keselamatan bagian pertama, lalu di tengah-tengah Via Dolorosa, baru nanti bagian kedua dari doktrin keselamatan itu. Karena memang sekali lagi Via Dolorosa berbicara tentang karya Kristus, bagaimana kemudian dia mengalami banyak penderitaan sedemikian sadis, tragis, di luar batas-batas kewajaran, kemanusiaan untuk saya dan ibu-ibu, untuk kita semua, untuk manusia berdosa. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Tentu nanti dalam penjelasan banyak sekali firman Tuhan yang akan kita baca, ya, tapi untuk pertama kali mari kita buka Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Kita baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-28, kemudian ibu-ibu ayat 29, dan ayat 30 nanti kita baca bersama-sama. Sudah dapat ibu-ibu? Ini kayak wajah sendu semua. Memang kalau memperingati hari kematian Yesus, ya kita sendu ya. Tapi jangan seperti perempuan Yerusalem itu ya kan. Menangis mereka karena sedih. Maka Yesus meluruskan tangisan mereka, kesedihan mereka. Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Jadi kalau kita bersedih bukan karena penderitaan Yesus ya, bersedih karena dosa kita. Ya, karena dosa kita. Ini ada permintaan, mohon digeser mobil R3 BK 1705. Ya, mohon digeser ya. Mobil R3 BK 1705. Yang jelas ini bukan mobil saya. Ya. Silakan ibu-ibu bisa minta tolong digeser. Ya. Baik, kita baca Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Saya baca ayat 28, kemudian ibu-ibu ayat 29 dan ayat 30 kita baca bersama. Kita mulai. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus, ayat 29. Ayat 30 bersama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita belajar, membaca atau kemudian merenungkan, mendalami tentang penderitaan Kristus, kesengsaraan Kristus, itu kita akan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Dan Alkitab sendiri tidak mencatat secara detail semua peristiwa yang terjadi tentang penderitaan Kristus. Hanya bagian-bagian yang menurut penulis itu penting sekali untuk disampaikan. Ya, maka seperti yang dikatakan oleh Yohanes itu, kalau dicatat semua, agaknya dunia ini tidak akan sanggup menampung kitab yang akan memuat tentang kisah Yesus itu. Nah, Via Dolorosa, nah itu sebenarnya istilah itu tidak ada di Alkitab, ya. Nah, Alkitab tidak secara khusus menyebut kata atau nama Via Dolorosa, namun Alkitab menyampaikan bahwa Yesus membawa atau memanggul salibnya dari Praetorium, ya, atau kediaman Pilatus itu, sampai ke tempat penyalibannya di Bukit Kalvari. Nah, itu yang kita lihat di sana. Nah, Via Dolorosa sendiri itu berasal dari bahasa Latin, artinya jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Ada ibu-ibu yang sudah pernah ke Yerusalem? Belum ada? Sudah ya? Apakah sudah menelusuri rute ini? Sudah ya? Nah, jadi di sana itu bukan nama jalan, tapi jalur. Ya, jalur di mana kemudian kita bisa merenungkan peristiwa-peristiwa tentang penderitaan Kristus, ya.
Nah, jadi Via Dolorosa diyakini sebagai sebuah jalan di kota Yerusalem kuno, ya, yang dilalui Yesus sambil memanggul salibnya menuju Golgota. Jalur ini dimulai dari gerbang singa atau gerbang domba atau pintu gerbang domba. Lalu kemudian itu ada di dekat benteng Antonia, yaitu namanya dahulu. Nah, ibu-ibu di YouTube juga ada banyak cerita mengenai ini, walaupun nanti kita lihat bahwa versi dari jalur Via Dolorosa ini tidak semuanya ada tercatat di Alkitab. Nah, sebagian itu adalah merupakan tradisi yang diyakini menurut pendahulu-pendahulu dulu bahwa itu memang peristiwanya terjadi seperti itu. Nah, Via Dolorosa itu memiliki rute sekitar 600 meter dari Yerusalem sampai ke Bukit Kalvari itu, atau sekitar 2000 kaki. Jalannya menanjak begitu ya. Nanti kayaknya saya perlu difasilitasi ke sana supaya tahu lebih dalam menjelaskannya ya. Karena saya hanya membaca literatur lalu lihat di video. Ini kayaknya Ibu Maria perlu berdoa untuk itu ya, supaya bisa disaksikan dengan jelas. Enggak usah pun saya bawa istri saya. Satu orang saja ya. Karena istri saya sudah dari sana gitu ya. Nah, oke, kita coba lihat dulu. Jadi ada 14 stasiun di dalam atau perhentian di dalam rute Via Dolorosa itu. Nah, 9 itu di jalur mulai dari benteng Antonia tadi, kemudian di makam kudus itu ada 5 ya. Ada 5. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi ini perlu juga kita tahu secara sejarah ya. Sekali lagi, tidak semua di dalam rute Via Dolorosa ini ada tercatat di Alkitab. Nah, titik perhentian pertama itu adalah Yesus dijatuhi hukuman mati. Ya, saya cepat saja di sini. Saya seharusnya topik ini dibahas 3 kali pertemuan gitu. Iya, karena dalam sekali. Ya, lalu yang titik perhentian kedua itu Yesus memanggul salibnya setelah kemudian dia dijatuhi hukuman mati, lalu disiksa, lalu kemudian dia harus memanggul salibnya. Memanggul ya. Bukan ada istilah sedikit, walaupun kita lebih populer dengan kata memikul, tapi kalau dilihat nanti dari bahasa Indonesia agak sedikit ada perbedaannya. Titik perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kayaknya nggak ada di Alkitab ya? Ada ya? Dicoba baca di Alkitab ya. Ada nggak pernah Yesus diceritakan jatuh ya? Lalu titik perhentian yang keempat itu Yesus berjumpa dengan Maria ibunya. Ada percakapan di sana. Lalu kemudian titik perhentian kelima, Simon dipaksa memanggul salib Yesus. Nah, dalam versi Markus ini menarik ibu-ibu. Dia adalah Simon orang Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus. Nah, itu siapa mereka itu? Simon orang Kirene tadi kan bukan orang yang percaya kepada Yesus di awal waktu dia dipaksa kemudian memikul salib itu. Tapi kemudian Alkitab mencatat dia adalah ayah Alexander dan Rufus. Nah, bagus juga nanti dibuat eksposisinya di sini kan. Eksposisi Simon orang Kirene gitu ya. Titik perhentian kelima, itu tadi ya, Simon dipaksa. Keenam, Veronika menyeka wajah Yesus. Nah, jadi ada yang bernama Veronika di sini, ya, barangkali terinspirasi dari itu ya. Lalu perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kali. Nah, yang kedelapan, Yesus bertemu para wanita Yerusalem, itu yang kita sebut tadi. Yang kesembilan, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Jadi 3 kali Yesus jatuh, ya, menurut versi ini. Titik perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan, dia dilucuti, dipermalukan sedemikian. Lalu kemudian ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib, tangannya dipaku kiri kanan, lalu kemudian kakinya juga dipaku. Ke-12, Yesus wafat, lalu ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib, dan terakhir jenazah Yesus dimakamkan. Jadi di dalam rute Via Dolorosa ini ya, kita diajak untuk berhenti sejenak di sana merenungkan peristiwa itu, lalu kemudian berdoa ucapan syukur, barangkali gitu juga ya, tidak hanya sebatas sedih gitu ya. Nah, lalu sekarang mari kita lihat wujud dari kesengsaraan Kristus itu yang mari ini yang penting bagi kita nanti. Oke, nanti itu mengenai rute dari Via Dolorosa tadi bisa kita baca atau
lihat di YouTube. Nah, sekarang mari kita lihat wujud kesengsaraan penderitaan dari Kristus itu untuk menyelamatkan saya dan ibu-ibu, untuk menyelamatkan semua umat manusia. Nah, yang pertama adalah kesengsaraan yang dialami oleh Kristus. Sebenarnya itu sudah dimulai ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Mari kita lihat dari yang paling awal sekali. Kalau kita bicara tentang kesengsaraan Kristus, itu adalah dimulai ketika Yesus memutuskan untuk berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa ibu yang dikasih Tuhan? Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sempurna, Allah yang tidak terbatas. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia dibatasi oleh banyak hal. Dimulai dengan pembatasan oleh rahim Maria. Pernah nggak baca di Alkitab bahwa Yesus itu sekali-sekali keluar dari rahim Maria gitu kan? Aku kan Allah, lalu dia loncat gitu kan? Tidak. Dia ikut semua proses alamiah yang dia ciptakan menjadi sistem lahirnya manusia ke dunia ini. Dia di rahim Maria paling tidak sekitar 9 bulan. Ibu yang aktif, yang gesit, loncat sana kemari. Lalu kemudian coba bayangkan kalau kemudian suami bilang, tidak boleh keluar ya, di rumah terus. Itu penyiksaan. Itu terganggu emosi. Maka di sini kita lihat bahwa ketika firman itu menjadi manusia, diam di antara kita, itu kata Yohanes dalam pasal 1 ayat 19, itulah awal mula penderitaan Kristus. Dan dia tetap mengikuti semua proses alamiah sebagai manusia. Maka ketika dia lahir, lihat ya, dia seperti tidak berdaya. Itu maka salah satu lagu Natal kita ya, jangan kamu merasa hina terhadap bayi yang baru lahir itu. Unang huroham mamereng poso-posoi. Jangan, dia Allah, tapi memang dia butuh bantuan manusia. Pencipta butuh bantuan ciptaan. Waktu Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Lalu untuk biaya perjalanannya ke Mesir dari mana? Tahu kita dari mana? Kemungkinan dari persembahan orang Majusi itu. Tapi ini perlu bagi kita, supaya waktu kita merenungkan peristiwa Natal, lalu kita bicara bahwa ini merupakan perwujudan kasih Allah, Yesus menjadi manusia, dia sebenarnya masuk ke dalam kesengsaraan. Maka Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam proses pengenalan Yesus, murid-murid itu pada saat itu benar-benar bergumul. Ketika mereka berjalan dengan Yesus, lalu Yesus mengatakan, ya kita harus berhenti, kita capek ini. Lah ini berarti manusia dong. Lalu waktu tidur di kapal itu, ya kan, oh ini manusia. Tapi begitu ada amukan topan itu, lalu Yesus berdiri katakan, tenang, diamlah. Oh ini siapa ini? Ketika di pesta di Kana itu, Yesus hanya bilang, taruh air, penuh ya. Dah kasih tunjuk kepada ini pemimpin pesta. Berubah, air menjadi anggur. Yesus sudah memulai penderitaan ketika dia menjadi manusia. Yang kedua, kesengsaraan Kristus atau penderitaan Kristus kita bisa lihat juga di Taman Getsemani. Ya. Film The Passion of the Christ dimulai dari sini. Ya. Ketika Yesus mengalami kesengsaraan di Taman Getsemani. Nah, di sana dikatakan ia merasa kesedihan yang luar biasa, seperti mau mati rasanya. Itu Yesus sendiri yang mengatakan itu. Ibu-ibu pernah merasakan seperti mau mati rasanya? Karena ada tekanan yang luar biasa. Lalu rasanya sudah seperti mau mati.
Ya. Di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 38 dikatakan, saya bacakan saja ibu-ibu ya, karena nanti kalau kita buka-buka ini nanti sangat membutuhkan banyak waktu. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Yesus di Taman Getsemani menurut para ahli mengalami apa yang disebut dengan hematidrosis. Air itu kemudian bercampur darah menetes dari wajahnya. Menurut para ahli, situasi itu terjadi dalam diri seseorang itu ketika dia mengalami tekanan yang sangat-sangat dalam. Pada kondisi tertentu, menurut seorang ahli atau dokter dari Amerika, orang sudah bunuh diri ketika mengalami situasi ini. Tetapi luar biasanya, di dalam tekanan yang sehebat itu, Yesus tetap tekun menanggung semua kesengsaraan itu. Maka Lukas 22 ayat 44 mencatat, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita belum sampai pernah seperti itu. Mungkin perasaan mau mati sudah pernah. Tapi sampai kepada tahap kita mengalami apa yang disebut dengan hematidrosis ini, belum ada saya kira di antara kita. Tapi Yesus sampai kepada saat itu. Dia manusia. Dia tahu bagaimana penderitaan yang akan dialaminya. Itu sudah 3 kali disampaikan minimal kepada murid-murid. Dia akan disiksa, diperlakukan dengan tidak adil. Dia akan dipakukan, dia tahu itu. Ibu-ibu yang suka menjahit, itu kena jahit jarum sedikit aja di sini kita sudah menjerit. Gitu. Ini Yesus itu tangannya dipaku, kiri kanan dipaku, kakinya dipaku. Ya. Dia mengalami tekanan yang luar biasa. Lalu kemudian di Taman Getsemani juga dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Ya. Gak tahu apakah pernah ada di antara kita dikhianati teman. Tapi bayangkan ini seorang yang diajar, dipilih dari awal itu. Didoakan, kalau baca versi Lukas itu nanti didoakan semalam-malaman. Yesus berdoa untuk ya murid-murid ini yang akan dipilih itu. Lalu Yudas termasuk di situ. Dia diberi kesempatan untuk mengenal anugerah dan kasih sayang Tuhan, melihat kuasa Allah di dalam Yesus. Tapi hasil akhirnya dia mengkhianati Yesus. Markus 14 ayat 43 sampai 46 mengatakan, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 44, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. Dengan manis, dengan lembut dia cium. Ciuman itu tanda persahabatan, tanda keakraban, tanda kekeluargaan. Tapi sekarang itulah yang dipakai Yudas untuk mengkhianati gurunya yang begitu baik kepada dia. Saudara, kita yang pernah dikhianati oleh teman kita, kita mengerti sedikit artinya ini. Tapi itu jauh lebih dalam dari apa yang dialami oleh Yesus. Lalu di Taman Getsemani juga, ia ditangkap dan dibelenggu. Kebebasannya dibatasi. Ya. Ia ditangkap dan dibelenggu bagaikan seorang penyamun. Yesus dalam di dalam Yohanes 18 ayat 22 ayat 12 dikatakan, maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Nah, ada
peristiwa tentu di sana. Yesus sebelum dia ditangkap dia tanya, siapa yang kalian cari? Yesus orang Nazaret. Akulah dia. Lalu apa yang terjadi? Mereka semua mundur lalu terjatuh. 2 kali ditanya dan peristiwanya sama. Tapi Yesus kemudian mengatakan, kalau aku yang kalian cari, biarkanlah mereka pergi. Murid-muridnya, dia menyelamatkan murid-muridnya. Lalu dia ditangkap. Saudara, Yesus mengatakan, kamu mendatangi aku di sini seperti membawa pentungan, membawa semua hal-hal ini. Kamu anggap aku ini penyamun. Tapi inilah waktunya. Saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus ditangkap bagaikan seorang penjahat. Dia ditangkap bagaikan seorang penyamun. Itu sangat menyedihkan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kesengsaraan yang dialami Kristus dari Yerusalem sampai ke penyaliban di Golgota. Nah, yang pertama kita lihat di sana di hadapan mahkamah agama. Di hadapan mahkamah agama ini, di sana ada 2 tokoh. Yang pertama itu di hadapan Hanas. Hanas itu adalah mertua dari Kayafas. Jadi waktu itu imam besar adalah Kayafas, tapi mertuanya masih hidup, maka mula-mula Yesus dibawa kepada Hanas. Dalam Yohanes 18 ayat 19 sampai 24 dikatakan, maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ayat 22, perhatikan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Yesus dibelenggu, sekarang dia diadili. Itu pagi-pagi. Kalau lihat konteks ini, nanti pada saat inilah kemudian Yesus kemudian juga disangkal oleh Petrus. Itu sebelum ayam berkokok. Ini pengadilan yang aneh. Tapi Yesus diperlakukan seperti itu dan kemudian ditampar seorang prajurit. Pernah ditampar orang? Kalau waktu anak-anak mungkin orang tua kita menampar, iya. Tapi coba bayangkan kalau kemudian sekarang kita adalah seorang guru lalu ditampar oleh seorang murid. Dan yang menyebabkan tamparan itu bukan karena kesalahan. Maka perhatikan ayat 22 kemudian dikatakan Yesus. Nah, ayat 23, jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Artinya apa? Pada posisi itu Yesus benar. Di dalam sidang pertama ini, di hadapan Hanas ini, disitulah kemudian juga Yesus disangkal oleh Petrus sebanyak 3 kali. Tadi satu muridnya mengkhianati. Yang kedua, murid, ya ini Petrus ini kan murid yang istimewa kan. Ya, Petrus, Yohanes dan Yakobus itu sangat dekat di hati Yesus. Ini dari 2 keluarga yang bersaudara. Petrus itu bersama dengan Andreas bersaudara, lalu kemudian Yakobus dan Yohanes itu juga 2 bersaudara. Tapi ketiga orang ini orang-orang yang sedemikian istimewa kepada Yesus, dan Yesus seringkali berbicara kepada mereka secara pribadi, bahkan dalam beberapa momen termasuk dengan ketika Yesus dimuliakan di atas bukit itu, Yesus membawa ketiga orang ini. Tapi waktu Yesus disidangkan, Petrus sangat berbeda seperti apa yang dikatakan sebelumnya. Biarpun mereka semua lari, itu katanya kan, aku akan tetap bersamamu, bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Tapi masih ditanya oleh perempuan, oh ini salah satu dari mereka? Oh bukan. Terakhir ada orang banyak bertanya, lalu dia bersumpah-sumpah. Bisa baca ibu-ibu dalam Markus 14 ayat 66 sampai 71. Ayat 70 saya bacakan ini ketika untuk yang ketiga kali, ya, Markus 14
Saya baca ayat 70 sampai 71. Tetapi nah ini setelah ada orang lain yang bertanya ya. Ayat 69, saya dari 69. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Ayat 70. Tetapi Yesus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus. Petrus ya. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Lalu 71, perhatikan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Kalau kita urutkan dari segi waktu, paling tidak Petrus itu bersama dengan Yesus sekitar 3 tahun. Paling tidak. Ya, karena Yesus pada masa pelayanannya sekitar 3,5 tahun ya. Paling tidak Petrus itu bersama dengan Yesus sekitar 3 tahun. Lalu bagaimana kemudian Petrus bisa berani mengatakan, dia mengutuk diri, bersumpah dengan mengatakan, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Sakit luar biasa. Lalu kemudian di hadapan imam besar Kayafas, tadi Hanas ya. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu Yohanes 18 ayat 24. Lalu kemudian Matius 26 ayat 57, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Lalu mereka mulai menyidangkan Yesus. Ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tetapi di ayat 63 dikatakan Matius 26 itu, tetapi Yesus tetap diam. Kenapa? Karena pengadilan atau penghakiman di pengadilan itu sudah diputuskan vonisnya sebelum digelar perkaranya. Ya. Maka Yesus diam saja. Lalu kemudian ketika imam besar Kayafas bertanya demikian, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Baru kemudian Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Lalu dengan perkataan itu, imam besar kemudian mengoyakkan pakaiannya, lalu mereka memvonis ia harus dihukum mati. Di ayat 66, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ayat 67, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Kalau di hadapan imam besar Hanas tadi, dia dipukul oleh seorang prajurit. Tapi di sini dia dipukuli, diperlakukan dengan sangat kejam oleh berbagai orang. Ada yang kemudian meludahi mukanya, ada yang meninjunya, ada yang memukul. Kita orang jalan meludah saja ke arah kita, sudah ngeri kita rasa. Ini Yesus diludahi mukanya. Satu penghinaan yang luar biasa, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Lukas mencatat Lukas 22 ayat 63 sampai 65. Dalam peristiwa ini Lukas mencatat demikian. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Jadi kalau memukuli berarti dilakukan berulang-ulang. Mereka menutup mukanya dan bertanya, coba katakan siapa yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Itu di hadapan tokoh agama. Lalu kemudian di hadapan Pilatus. Nah, di hadapan Pilatus ada dua kali ya, dua sesi penghakimannya. Nah, pertama ada pemeriksaan awal, lalu ada dialog ketika dikatakan bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi. Maka kemudian Pilatus menyuruh mereka membawa Yesus kepada Herodes yang pada saat itu ada juga di Yerusalem.
karena dianggap orang Yahudi itu pada saat itu rajanya adalah Raja Herodes. Nah, tapi kemudian akhirnya di hadapan Herodes juga tidak menemukan, tidak mendapatkan apa yang diharapkan ya. Yesus di hadapan Raja Herodes. Nah, peristiwa ini terjadi sekali lagi sebelum Pilatus memvonis hukuman mati bagi dia. Nah, di sana dicatat Herodes mengharapkan Yesus mengadakan mujizat-mujizat karena Herodes sudah lama mendengar tentang Yesus dan dia ingin melihat mujizat atau keajaiban yang dilakukan Yesus. Tetapi Yesus tidak melakukan sesuatu pun. Lalu di ayat 11 dari Lukas 23 ayat 11 dikatakan, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Di tempat Herodes pun dia mengalami penyiksaan. Lalu kembali lagi kepada Pilatus. Nah, di sana kemudian setelah perdebatan panjang, nah sebenarnya Pilatus selalu berusaha untuk melepaskan Yesus. Dan dia dengan tegas mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan di dalam orang ini. Kemudian istrinya juga memperingatkan dia, jangan kau apa-apakan orang benar ini, jangan kau campuri urusan orang benar ini. Sebab karena dia aku semalam susah tidur dalam mimpiku. Diperingatkan. Dan kemudian setelah disidangkan pun digelar perkaranya, Pilatus sebagai wali negeri dengan kemampuan hukumnya mengerti bahwa Yesus itu tidak ada kesalahan. Yesus dibawa ke hadapan Pilatus karena kedengkian mereka, maka dia berusaha untuk membebaskan Yesus. Beberapa kali dia mengatakan itu, apa kesalahan? Tidak ada, kita menemukan kesalahan. Lalu dia ambil solusi terakhir dan dia anggap pada saat itu akan bisa melepaskan Yesus. Sesuai dengan tradisi, pada hari Paskah ada seorang penjahat yang dibebaskan. Lalu disandingkanlah antara Yesus yang disebut dengan Mesias itu dengan Yesus yang disebut dengan Barabas itu. Ini adalah pemberontak, penjahat. Tapi ketika ditawarkan kepada masyarakat pada saat itu, pilihan mereka sangat mengejutkan Pilatus. Bebaskan Barabas. Lalu Pilatus benar-benar kehilangan wibawanya sebagai seorang penentu hukum pada saat itu. Lalu apa katanya? Kalau begitu apa yang harus kulakukan dengan orang ini? Harusnya nggak boleh bertanya seperti itu ya. Orang dia hakimnya, dia penentu hukumannya. Tapi penghakiman massa pada saat itu mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Maka ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tidak selamanya suara terbanyak itu yang benar. Hati-hati dengan demokrasi ya. Belum tentu yang suara banyak itu yang benar. Nah, Pilatus kemudian tidak ada cara lain apalagi kemudian diintimidasi dengan kata-kata, kalau engkau membebaskan dia berarti engkau bukan sahabat Kaisar. Maka dengan terpaksa Pilatus memvonis hukuman mati dengan dia. Setelah dia mencuci tangannya, menunjukkan dia terbebas dari hukuman itu, dari pemutusan perkara itu. Yesus divonis hukuman mati sekalipun wali negeri Pilatus tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus, dan itu sudah diperiksa berkali-kali. Dalam Matius 27 ayat 26 dikatakan, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Setelah dia divonis hukuman mati, maka Yesus kemudian diserahkan kepada prajurit-prajurit. Lalu Yesus dimahkotai dengan mahkota duri. Ibu yang dikasih Tuhan, mahkota duri yang dipakai Yesus itu dari sejenis pohon atau tumbuhan, namanya Sisyphus spina Christi. Nah, akhirnya ini diberikan di kemudian hari nama Kristi ini mengacu kepada Yesus. Nah, atau pohon mahkota duri. Nah, pohon ini sebenarnya tumbuh di lereng-lereng tandus di sekitar Yerusalem yang mampu hidup dalam cuaca ekstrim. Lalu pohon ini sebenarnya beracun. Durinya sangat tajam, keras,
Maka kalau ini kena ke dalam badan lalu menimbulkan luka, itu bisa menimbulkan iritasi, infeksi dan dermatitis, yaitu panas, gatal dan perih. Juga menyebabkan radang di mulut, mata dan hidung, dan parahnya dapat menyebabkan kehilangan penglihatan atau kebutaan. Itulah yang kemudian dianyam oleh prajurit-prajurit itu. Saya seringkali mengatakan, saya tidak yakin waktu mereka membuat mahkota duri itu lalu diukur kepala Yesus, berapa kira-kira diameternya atau kelilingnya, lalu kemudian disesuaikan di sana. Atau kemudian mahkota durinya lalu kemudian semua duri yang mengarah ke dalam itu dibersihkan. Saya tidak yakin seperti itu. Mereka ayam saja itu begitu seperti itu, lalu dicocokkan, tidak masuk, ditekan. Maka duri yang tajam tadi yang mengarah ke dalam itu menancap di kepala Yesus. Itu kalau pagi-pagi waktu matahari mulai menaik, ini darah naik ke atas lalu kemudian ditusuk, itu bisa muncul darahnya. Lalu kemudian setelah dimahkotai, Yesus disesah, dicambuk. Orang Romawi itu memiliki 3 jenis cambuk. Namanya yang pertama itu fustigatio, itu cambuk biasa yang ringan. Nah, itu dilakukan kepada orang yang melakukan kesalahan, tapi sifatnya hanya untuk memberikan peringatan supaya tidak mengulangi kejahatan itu. Yang kedua namanya flagellatio, ya, cambuk tingkat kedua yang dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan yang serius. Di dalamnya terkandung aspek hukuman yang kuat. Jadi kalau tadi hanya memperingatkan supaya jangan diulangi, di sini sudah ada hukuman yang kuat. Jadi bukan sekedar korektif atau preventif, tetapi mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi bukan itu yang dipakai untuk Yesus. Yang dipakai untuk Yesus adalah verberatio, ya, verberatio. Itu cambuk yang paling parah di banyak-banyak prajurit yang berpartisipasi dalam memberikan cambukan. Jadi bukan hanya satu orang, ya. Maka kalau lihat film The Passion of the Christ itu, mereka sampai kelelahan, ya. Dalam verberatio, ya, ada potongan logam, tulang, kaca atau bola timah dianyam menjadi cambuk, ya. Pencambukan jenis ini dapat membuat kulit terkelupas dan daging tercabik-cabik. Dan nampaknya cambuk ini yang digunakan oleh prajurit Romawi di dalam menyesah Yesus secara brutal. Jadi Yesus diikatkan dalam satu pohon, menunduk, lalu kemudian dicambuki punggungnya. Maka buku Ende kita mengatakan, bugang sada tanggurungmu dinahona lisingi. Jadi punggung Yesus ini menjadi satu luka. Apakah hanya satu luka maksudnya? Bukan. Itu akumulasi dari luka dari cambukan itu akhirnya menganga menjadi satu luka besar. Itulah yang kemudian dialami oleh Yesus. Dalam keadaan kepala bermahkota duri, darah mengucur, punggung yang dicambuk. Dan nampaknya bukan hanya punggung, karena mereka kemudian mencambuk itu secara brutal. Semua bagian tubuh Yesus itu penuh dengan luka. Lalu kemudian dalam kondisi itu, Yesus harus memikul atau memanggul salibnya. Salib yang dipakai Yesus atau dipanggul Yesus itu bukan salib yang sudah diketam lalu dipernis licin, bukan. Sepotong kayu kasar lalu dia harus memanggul itu, taruh di sini. Ibu-ibu ingat tadi kepalanya dengan mahkota duri, punggungnya sudah luka. Lalu kalau dia harus memanggul salib itu, tenaganya sudah pasti berkurang karena darah sudah mulai mengucur. Bukan seperti kita kalau jalan misalnya lalu ada air minum kita minum, tidak ada seperti itu. Yesus kemudian tidak ada minuman, darahnya tercucur seperti itu, dehidrasi, lalu dia harus memanggul salib ini. Kalau salib itu tersentuh dengan mahkota ini, berarti duri itu semakin menancap. Kalau kemudian bagian belakang itu dia panggul seperti itu, tergosok ke punggung ini, itu menimbulkan efek yang sangat perih. Tapi itu harus dialami oleh Yesus. Dalam kondisi itu,
Akhirnya Yesus nampaknya tidak cukup kuat lagi. Akhirnya seorang yang bernama Simon dari Kirene itu dipaksa oleh prajurit itu untuk memanggul salib Yesus. Matius 27 ayat 32 mengatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Sebenarnya nggak gampang juga bagi Simon kalau dia kemudian memanggul itu. Kenapa? Di pandangan orang bisa dianggap dia juga ikut satu rombongan dengan Yesus. Satu klub, atau pengikut Yesus itu. Tapi dia melakukannya. Yesus tidak cukup berdaya untuk mengangkat salibnya sampai ke Golgota itu. Berikutnya, setelah sampai di Bukit Golgota, Yesus ditelanjangi. Yesus ditelanjangi. Yohanes 19 ayat 23 mencatat, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 temenan saja. Yesus setelah dia disalib, lalu mereka mulai berebut tentang pakaian ini. Artinya apa? Sebelum Yesus disalibkan, mereka sudah menelanjangi Yesus. Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah Allah yang empunya segala-galanya. Tapi ketika dia tergantung di kayu salib, dia seperti orang yang paling miskin di dunia ini. Hanya cawat saja menutupi auratnya. Dia benar-benar dipermalukan. Dia benar-benar dihina. Injil tidak banyak mencatat peristiwa-peristiwa tragis ini. Karena memang begitu menyedihkan, kadang-kadang tidak sanggup kita cerna. Tapi itu yang dilakukan kepada Yesus. Dan lalu kemudian akhirnya tangan dan kakinya dipakukan. Ibu-ibu kalau lihat waktu Yesus itu dalam keadaan berdarah-darah, lalu kemudian salib diletakkan seperti itu, lalu Yesus diletakkan di situ, itu bukan dengan sopan ibu-ibu. Bukan seperti kita, maaf misalnya waktu pemasukan bakke itu rumah-rumah naso pindah turing tangannya kan, itu ada yang mau komando ya kan, ayo angkat pelan, geser, pelan. Yesus tidak seperti itu, begitu pas itu. Kenapa? Dia dianggap penjahat, lalu nggak tahu kita berapa tekanannya itu, lalu kemudian kena ke salib itu, kayu yang kasar itu, punggung yang luka tadi sekarang bersentuhan langsung, nggak bisa tidak, harus kena ke salib itu. Kepala yang ada mahkota ini begitu terantuk itu, sangat menyakitkan. Tidak ada catatan mengatakan bahwa mahkota duri itu diambil dari kepala Yesus. Berarti waktu dia disalib, mahkota itu tetap di situ. Lalu kemudian prajurit mulai memaku tangannya. Waktu tangan pertama dipaku, Yesus mengerang sedemikian luar biasa, sampai kemudian bagian tangannya ini itu kemudian seperti lengket. Saking sakitnya waktu ini dia harus mengerang, merasakan sakit itu. Lalu untuk memakukan tangan yang kedua ini, tangan kiri ini, tangan sudah begini, lalu dipaksa, lalu tidak bisa ditarik dengan paksa, dan kemudian Yesus mengerang, dipaku lagi, kakinya juga begitu. Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada penderitaan manusia seperti yang dialami oleh Yesus. Setelah mereka memaku Yesus, baik tangan dan kakinya, lalu kemudian mereka mendirikan salib itu. Yang menahan tubuh Yesus di salib itu adalah paku di tangan dan di kakinya. Artinya apa? Ini semakin lebar koyakannya, semakin sakit. Lalu kemudian mereka harus memasukkan salib itu ke lubang yang telah disediakan. Sekali lagi, saya tidak yakin itu dikomando dengan bagus pelan-pelan. Tidak begitu, itu cocok sudah sampai pangkalnya itu ke lubang itu langsung lepas. Tuh!
Lalu tergoncanglah tubuh yang tergantung di salib tadi, yang ditahan oleh paku itu. Semakin menambah koyakan di jari itu. Punggung yang sudah terkoyak itu tergesek dengan salib yang kasar itu, menambah keperihan di dalam tubuh Yesus. Lalu di salib itu kemudian dia dihukum sebagai lambang penghinaan yang sangat dalam kepada seorang yang dianggap sebagai penjahat yang sangat besar. Tidak semua penjahat ibu-ibu dikasih Tuhan dihukum di kayu salib, tidak. Itu hanya orang-orang tertentu yang dianggap menjadi penjahat besar. Maka pada saat itu Yesus sepertinya diumumkan kepada dunia, inilah penjahat yang paling besar di alam semesta ini. Dia harus tergantung di kayu salib. Bumi tidak menerimanya, langit pun tidak menerimanya. Dia tergantung, terkatung-katung. Lalu kemudian disalib. Dia disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Kalau kita baca dalam nubuatan Nabi Yesaya dalam pasal 53, dalam matinya pun dia terhitung di antara penjahat-penjahat. Artinya apa? Yesus disetarakan dengan penjahat. Lukas 23 ayat 33 mengatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Tempat dia dihukum, tempat yang paling hina. Dia disetarakan dengan penjahat-penjahat. Lalu kemudian alasan penghukumannya dikatakan dia dianggap sebagai seorang pemberontak. Markus 15 ayat 26. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. INRI Yesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Itu dalam bahasa Latin, tulis di sana. Ada 3 bahasa ya kalau kita baca nanti versi Injil itu. Diumumkan kepada dunia, Yesus ini pemberontak, tidak mau mengakui kaisar sebagai raja. Sebenarnya ini adalah lambang dari pemberontakan kita terhadap Allah, di mana kita tidak mau memperajakan Allah itu dalam kehidupan kita. Di kayu salib Yesus dijadikan dosa. Tadi MC kita sudah membaca dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Yesaya 53:6 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus tergantung di kayu salib, dosa semua umat manusia ditimpakan kepadanya. Maka ketika Yesus dijadikan menjadi dosa, lalu kemudian dia menjerit, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada penafsir yang memberikan tafsiran tentang ini. Pada saat itu Yesus dijadikan menjadi dosa, maka salah satu konsekuensi dosa adalah keterpisahan dengan Allah. Maka Yesus mengalami pada saat itu, sehingga sepertinya Allah Bapa itu memalingkan wajahnya. Lalu kemudian Yesus menjerit, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus tidak pernah terpisah dengan Bapanya. Tapi ketika dia dijadikan menjadi dosa, dia merasakan itu. Dan di kayu salib akhirnya dia menyelesaikan atau membayar semua hutang dosa kita kepada Allah. Maka apa yang kita baca tadi dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 itu dikatakan, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genap apa yang tertulis dalam kitab suci.
aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebuah hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Bukan tenaganya yang sudah selesai, Ibu, bukan. Bukan kekuatannya yang sudah selesai, bukan. Tapi semua hutang dosa umat manusia, mulai dari Adam sampai manusia paling terakhir lahir nanti, mulai dari dosa yang kita sebut kecil sampai dosa yang paling besar, yang paling menjijikkan itu, semua ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Maka di kayu salib dia mengatakan, sudah selesai. Tetelestai, lunas. Hutang dosa kita kepada Bapa di sorga lunas dibayar Kristus. Itulah sebabnya ibu yang dikasihi Tuhan, perlu bagi kita menyadari ini dengan benar, bahwa kematian Yesus itu bukan sebatas kata-kata orang, karena dia memang tidak bisa mengelak di Taman Getsemani, lalu kemudian dia ditangkap, lalu disiksa, mati di kayu salib, enggak ada lagi jalan, bukan. Dia menggenapi seluruh rencana Allah berhubungan dengan keselamatan itu. Dan dia harus mati di kayu salib. Kenapa? Karena efek dari dosa itu adalah kematian. Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, akhirnya kita lihat di sini bahwa ketika Yesus dalam kesengsaraannya itu, dia mengalami kesengsaraan secara fisik. Tubuhnya penuh dengan luka. Kepalanya bermahkota duri, tubuhnya penuh dengan cambukan-cambukan. Itu makanya saya mencatat, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Luka-luka bilur-bilur Yesus itu. Secara fisik dia menderita, ya. Kemudian secara jiwa dia diperlakukan dengan tidak adil. Dia tidak bersalah tapi harus dihukum. Ia diolok-olok, ya. Itu penderitaan secara kejiwaan itu, dihina, dicaci maki, ya. Waktu dia disalib, orang lewat mengolok-olok dia bisa menyembuhkan orang. Turun dari situ supaya kita percaya. Apa dia tidak bisa lepas dari situ? Termasuk dengan imam kepala pada waktu itu, ya. Kalau dia Mesias, turunlah dia dari situ supaya kita percaya. Saya tidak yakin seandainya Yesus pada saat itu turun dari salib, imam-imam itu akan percaya. Saya tidak yakin. Tapi Yesus tidak mau mengikuti kata orang. Dia menggenapi apa yang merupakan kehendak Bapaknya. Ia dipermalukan, pakaiannya dilucuti, ya. Dan penderitaan roh dia dijadikan menjadi dosa. Nah, maka ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan Kristus itu didasari oleh karena kasih-Nya kepada kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia tidak ingin kita mati dalam keberdosaan kita. Yohanes 3:16 begitu jelas bagi kita. Ini sudah saya kira kita hafal semua. Mari kita sebutkan bersama-sama. 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 3:16, ini penting juga dihafal. Tadi Yohanes 3:16, kita tambah satunya di depan. 1 Yohanes 3:16 katakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka tuntutan berikutnya, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kasih Kristus itu bukan sebatas kata-kata, tetapi Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dalam Roma 5:8 juga dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tujuan penderitaan Kristus adalah untuk menyelamatkan, ya, untuk menebus, mengganti, mendamaikan kita dengan Allah. Kematian Kristus itu menjadi pemuas kepada Bapa.
Satu-satunya pribadi yang berkenan kepada Allah adalah Yesus. Dia telah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Kematiannya di kayu salib itu memuaskan hati Bapa. Itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konsep keselamatan tidak perlu kita tambahkan sedikit pun kepada karya Kristus supaya kita diselamatkan. Jadi jangan katakan lagi kita harus percaya kepada Yesus dan berbuat baik supaya kita diselamatkan. Itu bukan konsep keselamatan yang diajarkan di Alkitab. Kenapa? Kristus mati di kayu salib, Allah sudah puas, dan itu lebih dari cukup menjadi syarat keselamatan bagi kita. Perbuatan baik itu bukan tambahan kepada iman supaya diselamatkan, tetapi perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Kristus mati di kayu salib untuk melunasi semua hutang dosa kita, tadi sudah kita bahas itu. Untuk menggantikan kita dalam kematian kita, karena kita seharusnya mati oleh karena dosa itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengerti betapa mengerikan tragisnya efek dari dosa itu dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah menghargai karya Kristus yang mati di kayu salib itu. Jangan kita pikir kita ini sebagai manusia berdosa masih bisa melakukan yang baik, ibu-ibu. Alkitab banyak sekali mencatat itu. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Alkitab mencatat dia sudah mati. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong dirinya. Itu maka Paulus mengatakan adalah kesombongan besar kalau orang menganggap perbuatan baik dia bisa menyelamatkan. Tidak, ibu-ibu. Saya kira Pak Tubi sudah menjelaskan itu. Ya, efek dari dosa itu adalah kematian. Itulah sebabnya bahwa Yesus itu mati. Dia bukan pingsan, ibu-ibu, bukan. Bukan semaput, bukan. Dia benar-benar mati. Kenapa? Karena konsekuensi dari dosa itu adalah kematian. Maka kematian yang diakibatkan oleh dosa itu harus ditanggung Yesus dalam penyalipannya. Dia harus benar-benar mati. Maka kematian Kristus itu mematikan kematian kita. Kalau baca nanti dalam Efesus pasal 2, kita dikatakan mati oleh karena dosa dan pelanggaran, dan kita hidup di dalam kematian itu. Agak aneh juga bahasanya. Tapi kematian Kristus mematikan kematian kita itu, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya boleh beroleh hidup yang kekal. Berikutnya dikatakan, kenapa Yesus harus mati, menderita dan mati kemudian? Nah, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ini dicatat dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-8 dikatakan, bagian B. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dia membinasakan perbuatan iblis bukan sebagai Allah, tapi justru ketika dia menjadi manusia yang kemudian merelakan dirinya mati di kayu salib itu, diperlakukan dengan tidak adil. Mungkin bagi iblis pada saat itu peristiwa itu semua adalah lambang kemenangannya, tapi ketika di akhirnya dia lihat, baru dia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara Allah untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Maka apa yang menjadi respons kita terhadap kesengsaraan atau penderitaan Kristus ini, ibu yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, percaya dan menerima Dia yang telah mati dan bangkit itu. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya katanya. Buatlah satu event yang jelas dalam diri kita, ibu-ibu, bahwa memang pernah suatu saat kita membuka hati, bertelut di hadapan Tuhan, mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Semua karya itu hanya memberikan manfaat kepada saya dan ibu-ibu kalau Yesus yang telah menderita, mati dan bangkit itu hadir dalam kehidupan saya, hadir dalam kehidupan ibu-ibu. Maka dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 23, Rasul Petrus mengatakan, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia beroleh pengampunan dosa oleh karena namanya. Dosa sudah ditanggung Yesus di kayu salib, tapi realitas terwujudnya pengampunan itu dalam diri seseorang itu ketika seseorang percaya kepada Yesus, ketika seseorang membuka hati, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya. Jadi kalau kita belum pernah menerima Tuhan Yesus, ibu-ibu,
Sebenarnya kita tidak pernah mendapatkan manfaat dari pengorbanan Kristus itu. Itu makanya selalu kita disiksa dengan dosa kita. Setiap kali berdoa yang selalu menjadi masalah bagi kita adalah tentang dosa, dosa, dan dosa. Seberapa banyak ibu-ibu kalau berdoa, itu justru ketika mengaku dosa, justru arah pikirannya adalah terima kasih Tuhan Engkau telah mengampuni aku. Yang ada dalam dirinya adalah kebangkitan gairah pujian kepada Allah yang telah mengampuni dia. Buka hati, terima Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima Yesus dalam hati kita, ibu yang dikasih Tuhan, yakinkan diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Dosa kita sudah diselesaikan Kristus. Kita bukan manusia berdosa lagi, tapi siapa? Orang kudus, anak Allah. Itu status keberadaan, dan status itu tidak dicabut-cabut dari dalam diri kita. Maka setelah terima Tuhan Yesus, jalanilah hidup di dalam kekudusan. Jangan lagi hidup dalam dosa, berjuanglah. Saya tahu ini adalah satu pekerjaan yang sampai hari ini menjadi tugas berat bagi kita. Status kita adalah orang kudus, tapi kadang-kadang dosa itu masih hadir. Maka tugas kita adalah bagaimana kita benar-benar mewujudkan status kita sebagai manusia orang kudus itu nyata dalam tindakan kita, dalam pikiran kita, dalam perilaku kita. Itu orang yang mengerti, menghargai karya Kristus itu, kematian dan penderitaannya itu. Dan kemudian jangan gampang putus asa ketika mengalami penderitaan dalam hidup. Yesus waktu dicaci maki seperti itu, dipukuli, dia menanggung dengan sabar. Dia tidak mengumpat, dia tidak membalas. Seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian, mulutnya keluh. Jadi jangan reaktif ibu-ibu ya. Kalau ada tantangan-tantangan, cacian, makian, nggak usah reaktif. Lebih bagus berdiam, pikirkan dulu. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Jangan mudah sakit hati, ya. Jangan gampang tersinggung ibu-ibu ya. Ini dalam momen-momen ini perlu kita hayati. Buah dari karya Kristus itu membawa pembaharuan dalam diri kita. Jangan gampang sakit hati, ya. Jangan gampang tersinggung. Ya. Menjadi orang yang pengasih dan pengampun, lalu kemudian ikut mengambil bagian dalam pemberitaan Injil sebagai wujud kasih kita kepada Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Via Dolorosa. Yesus telah menggenapi semua tuntutan firman Tuhan. Dia sudah mati menggantikan saya dan ibu-ibu. Keselamatan tersedia bagi kita. Jaminan kekal diberikan kepada kita. Maka mari kita jalani hidup ini dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan kemudian mengabdikan diri kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada masa-masa Prapaskah ini, Kau berikan kesempatan bagi kami untuk kembali merenungkan penderitaan, kesengsaraan yang harus ditanggung oleh Tuhan kami, Tuhan Yesus. Walaupun kami mengerti bahwa kami tidak akan pernah sanggup merasakan, mengerti kedalaman dari penderitaan, tapi kami bersyukur karena Engkau memberikan pemahaman ini bagi kami. Kami mengerti betapa kami berharga di pandangan Tuhan. Betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Betapa Engkau tidak menginginkan kematian kami dalam dosa. Tapi supaya kami boleh diselamatkan, dipersatukan kembali dengan Tuhan, menikmati keindahan relasi yang bernilai kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang menikmati akan kelimpahan anugerah, hidup dalam sukacita, dan boleh memberi diri untuk Engkau pakai menjadi pemberita akan karya Kristus yang maha ajaib itu. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang baik. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.